Halo GoFiters, hari ini saya sudah kedatangan teman sekaligus race director dari Super Bowl Run 2022, Kang Rudy Rohmansyah. Sehat Kang? Alhamdulillah sehat Coach. Udah lama gak ketemu ya? Iya udah pandemi ya. Iya bener. Oke, Kang, akhirnya podcast GoFit tayang kembali, insya Allah. Sekalian sebagai media partner dari Super Bowl Run 2022. Kang, ini kalau tayang besok kira-kira hari Minggu atau hari Senin, berarti udah tinggal seminggu nih Kang. Persiapannya bagaimana? Buat rest day-nya ya. Rest day. Iya. Secara teknis kita sudah mempersiapkan ya, dari mulai rute, perizinan, sama kru nanti yang terlibat juga. Oke. Kru yang terlibat itu sudah hampir tiap hari nih ketemu terus. Siap. Di tempatnya di markas kita lah. Di Tribun. Di Tribun betul. Oke. Tiap hari di sana ada. Oke. Ya. Race berlangsung di Jakarta. Seperti kita tahu di hari Minggu itu kan agak mustahil untuk menutup Jakarta 100%. Rutenya panjang, 21 bahkan ada yang 30 ya? 30 ya. Ya. 30 kilo. Atau 60 km berdua. Ya. Boleh nggak dikasih gambaran mungkin ke teman-teman GoFiters? Seperti apa pengamanannya? Seperti apa supply stationnya? Kira-kira bisa membuat teman-teman jadi membayangkan bahwa kira-kira teman-teman GoFiters nanti akan berlari seperti ini loh. Walaupun event di Jakarta juga sudah ada sebelumnya. Ya, betul. Gimana Kang? Ya, Super Bowl Run ini kan punya ciri khas nih Coach. Ya. Ciri khasnya dia itu masuk ke rute flyover. Oke. Jalan layang non-tol namanya JLNT. Siap. Itu yang di Antasari dan di Casablanca. Siap. Terus masuk juga ke CFD. Nah, secara tantangan di rute itu terbagi 3 lah. Satu yang bersinggungan dengan kendaraan, artinya memang ada yang sejajar dengan kendaraan di rute, terbatas oleh cons. Ada juga memang harus menyilang arus kendaraan, terpaksa mau nggak mau harus ada menyilang kendaraan. Hilang tuh maksudnya nyebrang. Nyebrang betul, itu satu tantangan terberat. Yang kedua masuk area CFD. Area CFD artinya memang ada teman-teman penggiat olahraga lain yang ada di rute. Siap. Nah itu juga kita akan berbagilah dengan mereka. Yang terakhir yang ketiga itu memang rute yang memang diblok khusus untuk peserta. Oke. Itu di jalan layangnya itu pasti diblok oleh peserta. Di 2 jalan layang non-tol itu akan bersih. Akan bersih dari pengguna jalan lain. Cuman yang pertama ya itu yang memang jadi tantangan. Nah, kita antisipasi dengan koordinasi dengan berbagai pihak lah. Gitu. Ya namanya Jakarta memang ada tantangan tersendiri. Ya, tantangan pertama itu yang kira-kira perlu perhatian khusus dari kami penyelenggara. Baik. Tapi sebagai race director, event Super Bowl ini bukan event Super Bowl yang pertama buat Kang Rudy kan? Betul. Ini yang kedua. Tahun lalu berarti sudah. Tahun lalu sudah. Tahun lalu rutenya sama. Tahun lalu rutenya sama persis. Tahun lalu sudah offline. Offline? Bukan tahun lalu, 2019 kalau nggak salah ya. Artinya sebelumnya, penyelenggaraan sebelumnya. Di akhir tahun juga. Desember. Kalau nggak salah ya, saya lupa. Iya. Berarti sebelum pandemi lah pokoknya. Sebelum pandemi. Ya. Berarti 2020 ada online-nya nggak? Waktu itu ada virtual nggak? Rasanya nggak ada. Nggak ada ya, 2020 nggak ada, 2021 nggak ada, 2022. 2022 baru ada lagi. Oke. Nah, kembali lagi kalau hal yang paling menurut saya mau kita teman-teman tahu ya, pasti akan ke masalah water station. Ya. Nah, Betul. water station ini ya seperti biasa antara 2,5 km sampai 3 km bener ya. Tapi 2,5 km tuh insya Allah pasti ada ya. Untuk yang 30 kilo Iya. itu sampai WS ke
itu jaraknya 2,5 kilo. Setelah itu akan tiap 2 kilo. Oke. Jadi memang didesain supaya di kilometer-kilometer akhir itu jaraknya makin dekat. Makin short ya. Ya betul. Oke, nah itu GoViters yang bisa digarisbawahi bahwa informasi dari Kang Rudi selaku Race Director untuk yang rute terjauh ya 30 km, kilometer 2,5 sampai kilometer 6 berarti. WS ke-6. Sampai WS ke-6 itu akan berjarak 2,5 km per water stationnya. Setelah water station ke-6 jaraknya akan lebih pendek menjadi 2 km. Nah itu kesempatan buat teman-teman untuk hidrasi ya. Betul, hidrasi itu penting. Iya betul. Nah itu Kang, secara kesiapan dari pendukung, bahwa itu kan adalah elemen tambahan, bukan elemen tambahan, elemen penting yang berada di luar race ya, sebagai pendukung race ya. Bagaimana kesiapan mereka juga? Untuk yang WS ya? Iya. Yang WS kami memang meminta agar pengelolaan WS-nya kami yang mengelola. Jadi supaya kontrolnya bisa dikontrol penuh oleh kami. Oke. Jadi krunya yang terlibat di sana itu memang tim dari race management. Oke. Jadi kita akan pastikan sudah ada di titik yang memang sudah ditentukan, jamnya sesuai, jumlah kebutuhan logistiknya juga sesuai gitu. Jadi itu bagian dari tim utama sih kalau kami masukkan yang mereka ini, yang WS ini. Baik. Infonya kan The Brats adalah race management yang akan bertugas pada Superboran 2022 ini. Betul. Termasuk Marshall. Dari The Brats semua. Betul. Okay. Marshall itu dari The Brats, dari mulai Marshall di rute, lalu juga ada di race central. Untuk yang rute khusus itu kita ada zonasi khusus untuk teman-teman Ikatan Marshall Indonesia, itu di bawah koordinasi kita ada zonasi untuk mereka. Ada juga zona khusus yang tadi yang saya bilang karena bersinggungan dengan kendaraan yang menyilang, itu daerah City Walk Sudirman sebelum naik ke flyover Casablanca, itu juga kita terapkan zona khusus dengan koordinator khusus juga di situ. Oke. Itu boleh dibilang paling krusial lah di situ. Bekerja sama dengan kepolisian? Ya betul, kepolisian, lalu juga ada teman-teman senior yang sudah biasa mengelola pengaturan lalu lintas, juga ada masyarakat setempat juga di sekitar itu. Baik. Nah, ini yang selanjutnya water station aman, insya Allah ya. Bagaimana dengan tenaga medis? Ya, betul. Medis penting nih karena akses untuk bisa segera tiba di tempat ketika satu pertolongan medis yang memang dibutuhkan. Jadi kurang lebih semua total itu ada 7 ambulans yang kita siagakan, termasuk 1 ambulan yang memang di rumah sakit MMC yang standby di sana, lain-lainnya itu standby di race central dan di rute. Jadi ada di ujung flyover Antasari, ada juga di bundaran Senayan, lalu di area flyover Casablanca. Itu yang kira-kira kita analisa tempat yang memang menjadi titik sentral ambulan untuk bisa bergerak menjangkau rute. Ambulans akan punya akses juga masuk ke CFD juga dong. Maksudnya. Ya, mereka bisa akses ke area CFD jika ada kebutuhan medis ke sana. Baik. Catatan nih coach untuk yang medis, pengalaman yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Karena ambulan ini memang kita siagakan untuk kebutuhan mengevakuasi orang yang memang punya kebutuhan medis yang harus segera ditangani dan dirujuk ke rumah sakit. Nah, banyak beberapa case di sebelumnya itu teman-teman pelari yang sebenarnya bisa ditangani dengan non ambulan, misalnya kram dan sebagainya gitu. Nah, once ambulan ini sudah bergerak ke titik tertentu, ketika ada lagi case yang lebih berat itu akan sulit itu. Jadi mungkin teman-teman yang memang tingkat
pelayanan medisnya bisa ditangani tanpa ambulans, kita coba dorong dengan tenaga medis saja gitu. Nah, ini menarik Gitu, nih. ya. Komunitas ini menarik karena tadi sebelum kita take ini saya sempat ngobrol sebentar dengan Kang Rudi mengenai hal yang berhubungan dengan persiapan di hari H, khususnya untuk teman-teman Govitas yang nanti lari di Super Bowl Run. Tapi nanti setelah kita akan bicara ini Kang Rudi, kayaknya Kang Rudi bawa tabel nih. Ini kan Ya, tabel betul. rute kalau nggak Saya salah. bawa rute ini Iya. namanya mungkin Nah, mudah-mudahan sebentar, kamera bisa kelihatan nggak bisa kira-kira? kelihat ya. Aman ya? Ya cukup lah ya, Ya. ininya. Jadi secara umum Ini rutenya saya pegangin ini Kang. boleh. Nah, tuh. Ya. Jadi rutenya akan masuk ke 2 jalan layang. Jadi satu yang di selatan itu masuk ke Antasari. Ya, kita start dari mana nih? Start dari kantor Wali Kota Jakarta Selatan. Prapanca. Ya betul. Di situ langsung akan naik ke jalan layang Antasari. Jadi 2 sisi ruasnya itu dipakai. Oke. Yang sisi paling kanan itu dipakai untuk yang 30 kali 2 kilo itu. Ini sampai bawah, sampai ketemu sama rute menuju TB Simatupang. Oh, mohon maaf, berarti dia langsung naik di depan kantor wali kota. Ya betul, langsung naik. Ya. Langsung di atas jalan layang Antasari sampai ke bawah. Nah di sini akan bersinggungan dengan kendaraan pembatas kon. Kembali lagi ke Bundaran Senayan, putar balik di Al Azhar ya. Ya. Putar balik di Al Azhar, masuk CFD nih. Oh, Nah, udah pelari masuk. pertama diperkirakan masuk sebelum CFD dimulai. Sebelum jam 6 pagi. Sebelum jam 6 sudah masuk di sini, pelari-pelari pertama yang 30 kilo, termasuk yang 21 juga udah masuk. Baru setelah itu dari gedung Intiland dia ke kiri. Nah ini yang tadi saya bilang, rute yang sangat krusial, titik krusial, Ya. di mana kendaraan yang dari arah Casablanca itu dia akan lurus menyilang di rute peserta gitu. Maaf Kang, ini tepatnya apa nih Kang? Di City Walk ini. Oh. City Walk Sudirman, putar balik. Oh, depan kuburan. Ya, kuburan sebelah kiri kan? Ya. Ya, betul. Oke. Ada putar balik kan? Ya, Ya, itu putar balik. itu pasti ada kendaraan. Itu kendaraan di situ. Maka ini akan kita pasang signage supaya kendaraan tahu ada kegiatan, lalu juga akan kita buat menyempit jalannya kendaraan supaya di situ mereka bisa pelan lah gitu. Siap. Nanti di sini sistemnya akan buka tutup. Jadi mohon maaf juga kalau pada beberapa bagian terutama pelari yang agak-agak di belakang itu kita stop dulu untuk Oke, kendaraan karena bisa kebutuhan lewat. keamanan ya. Betul. Ya Govitas, jadi jangan marah atau tersinggung, Ya, betul, tapi betul. demi keamanan kalau jalannya nanti mungkin tertutup oleh Marcel, Betul. itu alasannya adalah karena faktor kendaraan yang akan lewat. Kita berbagi dengan pengguna jalan lain lah Siap. di situ ya. Setelah itu akan naik ke sana ke Casablanca, baru balik lagi. Nah, yang Ini muternya di putarnya masih di atas tapi menjelang turun di Menteng Pulo, di kuburan Menteng Pulo, Iya. sebelum ke jalan utama di bawah. berarti muternya yang nyampe. di bawah kolong jembatan. Enggak, masih di atas. Oh, masih di atas. Masih di atas. Oh, itu bisa dibuka ya, Kang? Masih bisa di atas. Dia putar balik soalnya di ini yang sama ini, sisi yang sama. Oh, oke. Jadi di jalan layang Casablanca yang ditutup tuh hanya satu sisi aja. Yang mengarah ke Yang Kampung ke Melayu. Casablanca. Ke Casablanca. Casablanca. Oke. Itu aja yang ditutup. Jadi pelari itu akan bolak-balik di ruas yang sama dengan pembatas cons. Oke, jadi ini rutenya bisa dibilang agak menyempit ya, Kang? Ya betul. Ya kan? Tapi memang ini sudah masuk ke kilometer ya. Jadi jumlah pelari juga sudah sudah tidak bergerombol lagi. Dan hanya yang 21 dan 30. 30 aja. Baik. Nah, lalu kembali lagi sampai ke Kembali lagi ke arah bawah, nanti Sampurna Strategik itu akan masuk lagi ke CFD. CFD. Nah, ini untuk menuju ke Sampurna Strategik ini memang harus juga ada putar balik di sebelum City Walk, putar balik, lalu sebelum sel di bawah ini untuk menuju ke Sampurna Strategik. Nah, yang menarik ini juga penting sekali. Setelah dari Intiland putar balik di City Walk, itu kita akan terapkan cut off di sini jam 7.30. Untuk pelari Untuk pelari 30 dan 21 ya. itu batasnya jam 7.30 itu akan kita tutup untuk menghindari pelari yang terlalu telat naik ke
area flyover Casablanca. Karena memang akan dibuka. Ada Betul, jamnya. karena kan kita berbagi juga dengan masyarakat ya. Iya, Jadi siap. memang kepentingan umum juga kita perlu perhatikan. Ya. Jadi kurang lebih jam 9 itu akan dibuka. Dan clear, udah nggak ada pelari lagi. Nggak ada pelari lagi. Iya. Jadi pengalaman yang lalu-lalu masih ada pelari di dalam, ini yang membuat pengguna jalan lain sudah ingin menggunakannya lah ya. Ya. Jadi jam 7.30 ini ingat, itu dengan pace kurang lebih 9.30 masih masuk. Oke, nah itu Ya. teman-teman GoFitters bisa digarisbawahi bahwa di jam 7.30 untuk pelari 21 km dan pelari 30 km, jam 7.30 di titik Sebelum masuk ke flyover Casablanca. sebelum masuk ke flyover Casablanca itu akan ditutup. Terapkan cut off time di situ. Cut off time. Ya, Baik, di baik. tengah di situ. Oke, lanjut Kang. Ya. Jadi mereka nanti tidak boleh naik, coach. Jadi Ya. BIM-nya akan kita tandai. Berarti di situ evakuasi. Mereka kita arahkan untuk ke arah CFD. Oke. Untuk masuk ke arah CFD mereka. Nah, Ya. ini penting nih. Tapi nanti lanjut dulu. Ya. Saya ada pertanyaan menggelitik nih. Iya. Baik. Nah, kurang lebih itu gambarannya. Nanti kembali lagi masuk CFD, kembali ke rute yang sama seperti berangkat, hanya di sisi satunya, lalu masuk ke finish. Nah, karena di CFD juga sekarang kan dibuka jam 10, coach. Oh, maksudnya CFD itu selesai di jam 10 Jam 10, pagi. tahun-tahun sebelumnya kan jam 11. Iya. Makanya ini juga penerapan cut off juga ini kita terapkan, dan salah satunya untuk keselamatan pelari saat masuk ke CFD juga. Siap. Gitu. Siap. Nah, ini berarti akan belok di depan Ratu Plaza ya? Belok kiri di Ratu Plaza ya? Dia di sini di bundaran ke kiri dulu ke arah Al Azhar. Ah iya, Ya, betul. Al Azhar, putar balik di Al Azhar. Di sini ada jalur busway. Iya. Kita juga tempatkan marshal khusus di situ, Ya. karena akan menyilang dengan busway dengan Transjakarta, lalu masuk ke area CFD untuk menuju ke. Oh, yang ini kan pas race-nya, tapi pas saat kembali kembali mengarah langsung ke- di belakang kantor pendayagunaan aparatur negara. betul, Ya, lewat situ belok lewat kiri. belakang. Ya, betul. Baik. Masuk ke Patimura. Nah, ini pertanyaan mudah-mudahan tidak ada ya teman-teman GoFitters yang begitu. Pada saat cut off time berlaku, Ya. pelari dipersilahkan untuk Lihat mengarah bawah, ke CFD dan akan bergabung dengan pelari-pelari lain yang Betul. masih race dalam keadaan dia masih on gitu ya. Oh iya, betul. Apa yang dilakukan oleh race management menghindari sebenarnya kalau bukannya udah di cut off time, kok masih lari, kok masih finish, Ya. gitu. Itu gimana tuh Kang? Jadi nanti di bib-nya akan kita tandai. Seperti di gunting atau di apa? Ya, dikasih tanda dengan spidol, Ya. dengan penanda. Ya. Jadi mereka tetap bisa lari, coach. Ya. Hanya mereka tidak mengikuti sepenuhnya rute yang ada. Oke. Jadi mereka tetap bisa pulang ke lewat CFD. Ya. Karena kalau kita angkut dan sebagainya, satu harus menunggu berapa banyak pelari yang Di belakang. di belakang juga. Yang kedua, saat mereka harus diantar ke race central juga, CFD kan nggak boleh masuk juga. Ya nggak mungkin bawa truk ya. Iya gitu. Jadi sampai batas itu sih. Tapi dengan perhitungan 7.30, pace 9.30 kurang lebih, itu saya rasa sebagian besar pelari bisa masuk lah di situ. Oke. Jadi kuncinya pace di 9.20, 9.25 aman ya Kang ya. Aman, 9.30 aja masih aman ya. Ya. Oke. Nah, akhirnya setelah kita tadi saya udah tanyain mengenai ambulansnya gimana, water station gimana, kesiapan dari race management beserta teman-teman yang lain yang terlibat di dalam Superboran 2022. Kita kembali lagi akan bicara kepada kesiapan pelari nih, Kang Rudi. Diharapkan sekarang kan race management mengharapkan kepada teman-teman peserta yang akan mengikuti supaya dapat juga menjaga ininya. Nah, Kang Rudi, tolong sampai itu tadi yang bagus banget Kang Rudi obrolin ke saya. Jadi kita ingin membuat race yang berjalan terutama di kita itu berlangsung dengan aman dan nyaman. Ya. Aman dan nyaman tentu saja harus dari berbagai sisi lah ya.
Siap. Dari penyelenggara tentu saja ingin menyajikan suatu suguhan event yang menarik juga. Iya. Tadi prinsipnya aman, sehingga antisipasi dari water station sampai ke ambulan, medis dan sebagainya, termasuk cut off time di tengah itu. Iya. Nah sekarang juga dari sisi pelarinya, kita sama-sama pelari nih kerja Iya. juga ya. Siap. Penggemar olahraga lari juga harus juga memberikan satu edukasi secara internal buat kita, bahwa ketika kita ikut di sebuah perlombaan, perhatikan persiapan dan kondisi tubuh, baik sebelum maupun saat race. Siap. Sebelum, contohnya nih Coach, Ya. malam sebelumnya aktivitas begadang dan Ada bola, sebagainya, nonton bola dan sebagainya, sehingga jantung terutama itu yang harusnya istirahat itu disuruh kerja untuk menemani aktivitas yang nonton bola gitu kan, sehingga kurang tidur, apalagi kurang asupan nutrisi, lalu besoknya lari dengan suasana kompetisi, melihat teman berlari kencang, juga takut disusul teman dan sebagainya, sehingga memacu kecepatan, memacu detak jantung, adrenalinnya keluar adrenalin dan sebagainya. Nggak kerasa badannya padahal semalam nggak tidur. Betul, juga memaksakan diri supaya bisa kalau. Jadi kalau boleh Coach, saya kasih satu semacam pesan buat kita semua, bahwa tujuan race adalah kembali ke rumah dengan selamat. Jadi itu yang jadi dibawa ke rumah tuh bukan hanya medali, bukan semata bawa kebanggaan dan cita-cita saja, tapi justru pulang dengan selamat, itu yang paling penting. Betul teman-teman Go-Fitters, bahwa yang terlebih penting dari semua ini adalah bagaimana kita bisa kembali ke rumah dengan sehat, selamat, berkumpul lagi sama keluarga dan nggak kurang suatu apa. Betul. Ya, medali, pencapaian, kecepatan, hasil lomba, mungkin itu yang buat kami yang kedua, buat kita yang kedua. Tapi yang pertama adalah keselamatan dan kesehatan pada saat kembali ke rumah, karena ada keluarga di rumah yang menunggu. Mantap. Betul. Baik, Kang. Antusiasme peserta kayaknya wow ya, karena kemarin tuh masih banyak yang membicarakan gitu, bahwa wah Super Bowl nih, lari nggak, lu lari nggak, gue lari 5K, gue lari ini. Kalau dari race management dan mungkin mewakili tribunnya, bagaimana euforia daripada Super Bowl Run yang 2002 ini? Ini lagi nih, apalagi offline lagi nih, online lagi. Nampaknya kerinduan pelari ya untuk ikut di event sangat antusias sekali. Betul. Tapi memang Super Bowl Run di tahun sebelumnya, di penyelenggaraan sebelumnya juga dengan jumlah yang cukup hampir sama dengan yang sekarang, antusiasmenya sangat tinggi. Jadi satu sisi ini menambah juga, satu sisi menambah semangat, juga satu sisi tantangan buat kita untuk menyajikan satu penyelenggaraan yang baik supaya tidak mengecewakan peserta yang sudah antusias begini. Jadi nampaknya memang Super Bowl punya fans tersendiri lah. Betul. Karena mungkin dari sisi rute naik di flyover, lalu di Jakarta pula kan, dengan jarak yang bisa dilakukan di 30 kilo per orangnya, saya rasa ini menjadi satu yang dinanti nampaknya oleh. Betul. Karena itu Super Bowl Run itu kan ada yang tahun ini ada yang ke-7 ya Kang ya? 7 ya, betul. Sebuah event race itu terukur keberhasilannya apabila sudah melewati 4 atau 5 kali penyelenggaraan, betul ya? Dengan track recordnya ya. Nah sekarang yang ke-7 dengan antusiasme yang besar, dengan manajemen race yang dipersiapkan dengan baik, insya Allah harusnya berlangsung dengan aman ya Kang ya? Ya mudah-mudahan secara di atas kertas ya kita mempersiapkan hal-hal yang kira-kira kita antisipasi, lalu juga mudah-mudahan tadi dari sisi pelari juga sama-sama mempersiapkan
hal-hal yang sifatnya di luar dugaan, force major dan sebagainya, kita akan putuskan di lapangan lah ya. Ya. Nah, musim hujan juga masuk ini, kita lihat kondisinya saat race seperti apa, itu akan penyesuaian untuk demi keselamatan kita bersama lah. Gitu. Ya, siap. Nah, kalau boleh tahu mungkin Kang Rudi, berapa jumlah peserta Kang? Hampir sama dengan tahun sebelumnya sih di 3.000-an. Wow. Saya dapat update sih sudah 3.000-an. Ini pendaftaran masih buka ya? Nampaknya udah mau ditutup ini. Sudah mau ditutup, Iya, tapi iya. berarti per hari ini ini tayangnya Ya, kalau 5 kilo kalau nggak salah sudah close. Sudah penuh. Nampaknya sih mungkin dalam waktu ini sudah di close lah, karena sudah produksi bib juga. Bibnya sudah Nah, produksi juga. ini dia. Respeknya apa nih Kang? Ini yang paling menarik nih, Iya, karena iya. lumayan menjadi sebuah tolak ukur keberhasilan sebuah race adalah pada saat orang menginjakan kaki ke respect collection. Betul. Betul kan? Iya. Ya. Sebelum masuk ke respect, izin nih tadi ngomongin bib ya. Ya. Ini tegas sekali di event yang kami tangani, terutama ada di Super Bowl juga. Itu dilarang keras untuk menggunakan bib bukan miliknya sendiri. Sangat dilarang, dan itu menjadi satu concern kami. Ini demi bukan karena ke arah verifikasi pemenang dan sebagainya, itu pasti akan kita deteksi ya. Tapi lebih ke keselamatan juga. Jadi saat terjadi satu emergensi, maka data yang mengacu yang kita pegang adalah data yang ada di bib yang dipakai oleh peserta tersebut. Berarti jadi jangan sampai ada jual beli bib, sangat hindarilah untuk di kita. Tapi ada nggak yang tukar bib gitu, menginformasikan kepada panitia juga gitu? Kalau memang jauh hari sebelumnya, Ya. lalu memungkinkan untuk dirubah data, Ya. dan sudah terkonfirmasi oleh panitia sudah dirubah datanya, Ya. itu bisa. Baik. Tapi kalau menjelang race sudah bertukar bib, itu sangat mencederai apa yang sudah kita edukasikan selama ini untuk lari dengan aman gitu. Berarti nggak bisa tuh ngelariin bib tuh nggak bisa ya? Ya jangan sampai dah, mendingan jangan sampai. Ya. Bahaya itu. Bahaya karena kita tidak bisa meramal apa yang terjadi. Buat kita sendiri kan. Force major terjadi, tiba-tiba kita tidak bisa mendeteksi pelari ini keluarganya siapa, karena di dalam race bib itu kan ada data orang yang dapat dihubungi kan. Betul, dalam bib itu tersimpan data di baliknya, data-data dari peserta yang mendaftar itu. Siap. Ya. Nah sekarang respect. Ya tadi respect. Jadi respect 3 hari rencana coach. Ya. Dari hari Kamis, Jumat dan Sabtu. Tanggal 8, 9, 10 Desember 2022. Tempatnya di gedung Tribun di Kompas ya, daerah Kompas Palmerah Kompas Media. Siap. Lalu isinya ya ada resti untuk peserta, lalu ada produk-produk sponsor saya lihat juga, dan bib lah seperti biasa. Baik. Yang menarik untuk yang finisher 30 dan 21 itu ada finisher T. Oh, ada finisher t-shirt sendiri yang dapat diklaim setelah finish. Baik. Nah, medal bawa desainnya? Ya, medal kebetulan dari tim Tribun, nanti mungkin ada kesempatan diundang Tribun untuk menunjukkan kaos dan jersey, dan mungkin sebelum respect collection kali ya. Ya betul. Orang tuh antusias. Betul. Siap. Ada lagi yang kira-kira Kang Rudi sebagai race director mewakili race management termasuk Tribun mau sampaikan supaya kedepannya akan lancar, aman, nyaman. Betul. Race-nya cakep. Ya terakhir nih coach ya. Siap. Tadi mari sama-sama kita menumbuhkan sebuah ekosistem lomba lari yang aman tadi. Kami dari sisi race management mempersembahkan yang terbaik, dari peserta juga mempersiapkan diri yang terbaik. Mempersiapkan dari mulai istirahat, pola istirahat, lalu juga saat di race kenali kondisi badan dan sebagainya. Lalu
lakukan itu semua dengan enjoy the race. Jadi nikmati race-nya, kalaupun harus misalnya memperlambat kecepatan karena dirasa ada kendala di kondisi tubuh, ya itu bagian dari kita ingin menikmati race ini dengan baik. Iya, betul. Baik. Baik Kang Rudi, terima kasih obrolan yang bermanfaat banget. Mudah-mudahan dapat memberikan informasi yang bermanfaat juga untuk teman-teman GoFitters. Baik teman-teman, itu obrolan kami bersama Kang Rudi selaku Race Director dari Super Bowl Run 2022, Super Bowl Run yang ke-7. Jadi teman-teman langsung aja pada saat race pack collection semuanya sudah tadi kita jelaskan, mengenai rute juga sudah dijelaskan, dan kita akan ketemu di race-nya tanggal 11 Desember 2022. Oke, sampai jumpa lagi dan tetap sehat. Kang Rudi, terima kasih.